Baik. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita sama-sama mengikuti ibadah Zoom. Mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan melalui hambanya Pak Niko, Saudara Harjo. Baik, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan mulai dengan doa syafaat. Kami persilakan Ibu Anas. Terima kasih Pak Dian. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat setiap kasih setiamu. Kami bersyukur atas berkat yang melimpah yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur atas berkat yang tak terhitung semua karena kebaikan-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa khusus untuk Gembala Pusat kami, Bapak Dr. Niko Nyotor Harjo. Tuhan, kami tahu Engkau meletakkan visi dan misi ke dalam hati beliau. Tuhan, Engkau akan berkati, semakin berikan hikmat-Mu untuk dapat menjadi kepanjangan lidah daripada Engkau Tuhan dalam menyebarkan misi-Mu, menyebarkan Injil Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Dimanapun hamba-Mu berada, keluarganya Engkau berkati juga Tuhan berlimpah-limpah. Apapun yang dia kerjakan Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau juga yang akan membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan-Mu Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan berkati setiap agenda pelayanan beliau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Pastor Weliar Kauntu. Tuhan, Engkau berkati Tuhan Bapak Weliar Kauntu Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam keluarga Tuhan, di dalam pelayanannya Tuhan, Kau berkati Tuhan, lebih dan lebih lagi Tuhan. Biarlah Kau pakai hamba-Mu ini untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati apa yang apapun yang dia kerjakan Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan, Kau berikan Tuhan, kirimkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan-Mu melalui hamba-Mu ini Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta kami Tuhan, Bapak Gembala kami tempat ini Tuhan, Bapak Wimbi, Ibu Rina Tuhan, dan anaknya Natna Tuhan. Mempercaya Tuhan, biarlah Engkau berkati pelayanannya lebih lagi Tuhan, buat apa yang Pak Wimbi kerjakan, buat apapun itu Tuhan berhasil Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau percayakan hamba-Mu ini menjadi gembala di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau lebih lagi Tuhan memberkati secara berlimpah-limpah di dalam segala hal dalam hidupnya. Perlindungan-Mu nyata untuk hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan. Kau berkati Nat juga Tuhan di dalam studinya Tuhan. Buat apa yang dia kerjakan Tuhan, di dalam pendidikannya Tuhan, buat berhasil lebih lagi Tuhan, untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk Indonesia. Kami percaya Tuhan, kami panggil Tuhan jiwa-jiwa dari ujung selatan hingga ujung barat Tuhan, ujung selatan hingga ujung utara Tuhan. Kau berkati Tuhan, dari timur hingga barat Tuhan. Kami panggil setiap jiwa-jiwa yang terhilang untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami berkati buat setiap bangkitkan Tuhan generasi Yeremia di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Generasi yang cinta mati-matian Tuhan. Cinta mati-matian untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Bangkitkan Tuhan generasi yang boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Generasi yang boleh menjangkau jiwa-jiwa Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami panggil setiap jiwa-jiwa yang terhilang itu di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk pemerintahan kami Tuhan, Bapak Insinyur Joko Widodo dan Bapak Maruf, amin Tuhan. Biarlah Tuhan hikmat marifat dari surga Tuhan menyertai mereka Tuhan. Biarlah apapun ya Tuhan, setiap kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan Tuhan, biarlah itu semuanya dari Engkau dan untuk kebaikan rakyat Tuhan, dan bukan untuk kepentingan golongan Tuhan. Percaya Tuhan Kau sertai mereka, hamba-hamba-Mu Tuhan, di dalam bangsa kami Tuhan. Percaya Engkau berkati Tuhan mereka Tuhan, di dalam
Perlindungan-Mu nyata untuk mereka Tuhan di dalam pemerintahan mereka Tuhan. Jagai mereka Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jagai mereka Tuhan. Keselamatan mereka Tuhan. Perlindungan-Mu nyata Tuhan atas mereka Tuhan. Tuhan terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat pemerintah kami di DKI Jakarta Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat DKI Jakarta Tuhan terkhusus. Tuhan berkati provinsi kami tercinta ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati Tuhan, lindungi Tuhan. Tuhan biarlah kami Tuhan ada percepatan untuk menentaskan vaksin ini Tuhan, untuk menyelesaikan vaksin dan menentaskan virus untuk virus pandemi ini Tuhan, virus corona ini Tuhan. Kau berikan hikmat-Mu buat tim para medis Tuhan yang sedang bekerja Tuhan, baik juga tim para medis Tuhan, juga para polisi yang berkoordinasi satu sama lain Tuhan untuk penyelesaian Tuhan vaksin dan lain sebagainya Tuhan. Tuhan beri hikmat pertolongan-Mu Tuhan. Kau berikan rasa takut akan Engkau di dalam hati mereka, agar mereka melakukannya Tuhan dengan dalam takut akan Engkau, dan tidak ada kecurangan ataupun apapun ya Tuhan untuk dilakukan untuk kepentingan sendiri, tapi biarlah mereka lakukan untuk kepentingan rakyat banyak Bapak, terutama untuk warga di DKI Jakarta. Bapak, kami juga berdoa untuk Bapak Gubernur kami tercinta Bapak Anies dan beserta wakilnya Tuhan. Tuhan, Kau sertai mereka Tuhan. Berikan roh yang takut akan Engkau di dalam hati mereka Tuhan. Biarlah setiap kebijakan dan apapun Tuhan yang mereka keluarkan, biarlah untuk kepentingan bersama Tuhan. Berikan hikmat daripada surga Tuhan. Perlindungan-Mu nyata atas mereka Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk Kecamatan Mampang Perapatan. Kau berkati kecamatan kami, Tuhan, Mampang Perapatan. Tuhan, bantu Tuhan, supaya Tuhan, Kecamatan Mampang Perapatan boleh bersih dari setiap virus corona, Tuhan. Bagi manusia mustahil, tapi kami percaya apa yang mustahil bagi kami, tapi tidak pernah menjadi mustahil bagi Engkau, Tuhan. Engkau tahu segalanya, Engkau juga Allah yang boleh mengatur semuanya, Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, agar kami boleh bersih dari pandemi Tuhan. Bantu beri hikmat daripada surga untuk setiap pemimpin terkecil, BRT, RW, dan semuanya Tuhan, biarlah mereka melaksanakan penyelesaian untuk vaksin juga Tuhan. Biarlah Kau berikan mereka hikmat, dan supaya warga-warga juga tidak takut akan vaksin ini, tapi biarlah mereka terbuka Tuhan. Bagi orang-orang yang merasa takut akan vaksin ini, berikan pertolongan-Mu Tuhan, supaya mereka juga dapat mendapatkan vaksin Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk keluarga GBI Mampang Perapatan, tempat kami beribadah Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu turun atas kami Tuhan. Kau berkati anak-anak mudanya, biarlah mereka juga bangkitkan di dalam mereka hati yang boleh Tuhan melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Boleh melayani Engkau lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Berkati kami, setiap kami Tuhan, setiap apapun yang kami kerjakan. Buat kami berhasil Tuhan. Tapi bukan untuk kemuliaan kami. Tapi biarlah Engkau membiarkan kami berbeda dari yang lain. Biarlah urapan-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Berkat-Mu melimpah atas kami Tuhan. Berkati ibadah hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja, Tuhan, seluas-luasnya Tuhan di dalam ibadah kami. Biarlah Engkau Tuhan yang mengurapi setiap hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan, di dalam baik song leader juga setiap pengatur multimedia dan juga media semuanya Tuhan, Kau berkati Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan merasakan hadirat-Mu di dalam ibadah kami kepada-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami Bapa, dan layakkan kami untuk boleh beribadah pada-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik. Tuhan, mengingatkan bahwa pada hari ini kita akan menyimak firman Tuhan dari Bapak Pendeta Dr. Sinyani Konotaratio, dan juga disertai dengan perjamuan kudus
mohon dapat mempersiapkan diri untuk roti, anggur ataupun tehnya ya. Baik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam doa, pujian penyembahan. Arahkan hati kita, arahkan pikiran kita kepada Tuhan, buka hati kita agar kiranya kasih Tuhan boleh memenuhi setiap hidup kita pada pagi siang hari ini. Terima kasih Engkau Allah yang kami puji, yang kami sembah sebagai Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami mau tinggikan, kami mau puji.
kami boleh meninggikan nama-Mu selama-lamanya dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap kekuatan kami. Kau layak Tuhan, Kau yang layak Tuhan, dipuji disembah selama-lamanya. Allah kekuatan kami, Allah gunung batu kami, Allah juru selamat kami. Kami puji, kami sembah dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi setiap pujian, penyembahan, pengagungan kami kepadamu ya Allah. Anak-anakmu Tuhan yang mengasihi yang berindu untuk Kau hadir Tuhan pada pagi siang hari ini. Yang sakit boleh Kau sembuhkan, yang punya berat boleh Kau berikan kelegaan Tuhan. Ada kekuatan, ada pengharapan yang baru daripada Kau. Kau berikan damai sejahtera, Kau berikan sukacita dalam setiap hati umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ingin memuji dan menyembah Kau lebih lagi Tuhan. Kiranya nama-Mu saja ditinggikan, Kau bertata atas pujian setiap kami umat-Mu yang mengasihi-Mu ya Allah. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu. Saya semua yang percaya sama-sama katakan amin. 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 Haleluya. Puji Tuhan saudara. Pada pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, bukan karena kuat atau gagah kita, tapi sungguh hanya karena Tuhan Yesus yang terus menyertai kita, memberkati setiap kehidupan kita. Kita akan naikkan pujian, hatiku percaya. Boleh dibantu David? Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang
kekuatan kita hanya padanya. Kita percaya. Katakan Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan lepas putus. Ya gunung batu dan keselamatanku hanya padamu. Hanya padamu hatiku percaya. Dalam benaran dan kota perlindungan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Katakan ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu pada. Cintamu tidak pernah berubah Tuhan. Hati kami percaya. Kami percaya Tuhan. Yes Lord. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah. Katakan kasih setiamu. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. 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 Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan terus memenuhi kehidupan kita hari-hari ini. Dan kita boleh dimampukan untuk boleh melewati kehidupan dengan sukacita dalam kemenangan lepas kemenangan. Avenue Shalom Aleichem, Avenue Shalom Aleichem, Avenue Shalom Aleichem, Avenue Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Avenue Shalom Aleichem, Avenue Shalom Aleichem, Avenue Shalom Aleichem, Avenue Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai, damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai, damai sejahtera. Kita boleh memberkati saudara-saudara ya. Berkati ke rekan yang ada di Zoom. Kalau saudara lihat di Zoom, kita saling memberkati. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera. Kita saling memberkati biar damai sejahtera hari-hari ini boleh melimpah dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kita saling boleh memberkati pada pagi hari ini. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai, damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai
setiap kehidupan saudara dan saya hari-hari ini. Baik, sebelum kita membaca Mazmur 91 dan Pentakosta ketiga, akan ada kesaksian dari Saudari Ratna. Pada Saudari Ratna kami persilahkan, silakan. Shalom saudara, puji nama Tuhan. Kalau saat ini saya boleh diizinkan untuk bersaksi tentang penyertaan Tuhan yang sempurna di hidup saya. Jadi kejadiannya itu kemarin hari Rabu, tanggal 13 Oktober kemarin, itu pas saya mau berangkat kerja ke kantor. Jadi saya tuh kalau berangkat kerja ke kantor itu jalan kaki, karena nggak terlalu jauh, paling sekitar 25 menitan, sekalian olahraga juga kan. Itu jadi kemarin itu saya emang biasa berangkatnya tuh pagi, sekitar jam 6 lewat 15-an. Dan kemarin tuh saya berangkat jam 6 lewat 10 gitu, jadi emang masih agak sepi gitu. Nah, di jalan tendean itu yang deket Grab Kitchen itu awalnya saya lihat dari jauh kayak ada bapak-bapak pakai motor, tapi lagi duduk diem aja gitu. Cuman emang jeleknya saya kalau lagi jalan itu kadang suka bengong, suka ngelamun gitu. Nah, jadi saya nggak terlalu merhatiin, ternyata itu bapak-bapak itu kayak nyamperin saya, jadi papasan gini, dan itu mepet gitu ke saya, ke kayak lewat gini jalan terus kayak nyenggol tangan saya gitu, sambil kayaknya saya dengar kayak dia ada ngomong sesuatu gitu, cuman saya kayak kaget gitu, apa ya, kayak ada yang manggil, cuman dia langsung aja gitu ke belakang gitu kan, jalan. Ya udah saya nggak terlalu merhatiin kan, saya jalan terus nggak jauh dari situ nyampe yang dekat Hotel Maharaja, itu ternyata saya juga nggak merhatiin kalau ternyata dia tuh balik arah kayak ngeduluin saya, pokoknya tahu-tahu tuh udah di depan saya lagi, kayak gitu lagi ngelewatin saya, mepet lagi gitu. Cuman di situ saya masih belum ada pikiran jelek sih, saya mikirnya itu apa nyari alamat ya, kok mondar-mandir gitu. Cuman gitu, cuman lewat tapi mepet aja gitu. Udah saya terus jalan lagi, saya nyebrang kan di perempatan Mampang gitu, terus ke arah pom bensin Mampang. Nah, nggak jauh dari pom bensin itu, ternyata saya ngelihat itu motor abis dari sana menepi lagi, kayak berhenti nungguin gitu. Nah, di situ saya, ini bukannya motor yang tadi ya, karena tadi yang kedua saya lihat kayak corak motornya tuh putih merah gitu. Saya mikir, lah ini kayaknya yang tadi lah, kok udah nyampe sini ya. Di situ saya udah mulai agak-agak menjauh gitu di trotoar tuh. Jadi pas dia nyamperin gini, saya udah agak menjauh, dan ternyata dia kayak manggil-manggil gitu, sampai kayak heh gitu-gitu. Di situ saya udah agak jalan cepet sih gitu, karena di situ masih pagi, masih di jalanan tuh masih belum banyak mobil yang lewat gitu, terus kayak pinggir-pinggir warung-warung juga masih pada belum buka, jadi emang agak sepi. Di situ saya udah coba agak jalan cepet, tapi saya nggak berani nengok ke belakang, saya takutnya total lihat dia ngikutin gitu. Ternyata nggak lama, bener dia balik arah lagi, ngedahuluin saya lagi gitu. Dan pas ngelewatin tuh saya pengen buru-buru lihat plat nomornya gitu kan, yang penting pengen diapalin dulu, takutnya sampai ada apa-apa kan. Dan ternyata plat motornya itu ditutupin kertas gitu. Di situ saya mulai, wah Tuhan, ini kayaknya orang nggak bener deh, kok motornya sampai platnya ditutupin gitu, nih jangan-jangan ada maksud jahat atau apa ya. Ngeduluin saya, dan berapa ratus meter tuh jadi balik arah lagi aja, ngarah ke saya lagi gitu. Di situ saya udah, aduh Tuhan lindungi, Tuhan lindungi, tibakan saya di kantor dengan selamat. Sambil saya jalan gitu, polanya sama gitu, jadi udah mulai mau jalan gini, hampir mau mepet lagi, cuman saya udah tahu gitu, udah mulai agak menjauh, dan ngelewatin itu saya udah langsung agak lari di situ ya, karena masih harus nyebrang 2 kali lagi gitu. Pokoknya saya mikir, aduh pokoknya yang penting sampai kantor dulu deh, sampai kantor. Begitu udah saya mau nyebrang, cuman keburu lampu hijau kan, jadinya saya mesti nunggu. Di situ saya mulai berani nengok ke belakang gitu, takutnya mau ngeliat gitu, itu orang masih ngikutin nggak ya? Kalau sampai ngikutin, di situ ada polantas, saya mikirnya mau minta tolong gitu, anterin sampai kantor gitu. Ternyata saya nengok, oh nggak ada nih, kayaknya udah nggak ada. Udah Tuhan, puji Tuhan udah nggak ada. Ya udah akhirnya nggak lama saya baru nyebrang. Begitu nyampe di trotoar deretan kantor saya, itu saya udah mulai lari, soalnya saya tahu itu trotoar jauh lebih sepi dibanding yang sebelumnya saya jalan, karena memang banyak pepohonan gitu kan, terus cuman ada gedung
ke Dubes Turki kalau nggak salah. Itu pun kalau pagi-pagi belum ada security di luarnya, sama bekas kejaksaan itu juga udah dirobohin, jadi udah makin sepi aja itu trotoarnya. Terus saya nyampe trotoar situ udah mulai lari, dan ternyata ada di balik tangga busway gitu, saya lihat itu orang, saya nggak tahu gimana udah mau menepi lagi, itu orang saya nggak tahu lewat mana deh, pokoknya udah mau nyamperin lagi. Di situ saya dari yang lari langsung kayak udah mulai jalan pelan, saya udah langsung, ya ampun Tuhan, itu orang lagi, itu gimana nih, saya udah ngeliat ke jalanan, mobil juga lagi nggak ada yang lewat gitu. Aduh Tuhan, gimana nih Tuhan, saya mau lewat mana ya Tuhan, aduh Tuhan, udah deg-degan aja jantung terasanya, aduh takut jangan mau diapa-apain lagi nih. Cuman untungnya itu jadi trotoar di situ lumayan lebar gitu ya, jadi tengah-tengahnya tuh kayak ada tanaman-tanaman gitu, jadi dia udah mulai hampir ngedeketin nyampe saya gini, saya langsung kayak loncat ke arah sisi sebelahnya, langsung lari sekencang-kencangnya buat nyampe pintu belakang kantor saya itu. Begitu udah masuk, itu saya udah pas lari itu saya udah nggak ngelihat ke belakang, udah nggak berani, pokoknya saya mikir pokoknya lari dulu deh sekencang-kencangnya sampai nyampe dulu. Begitu udah nyampe kantor saya itu langsung, aduh Tuhan, puji Tuhan, terima kasih Tuhan bisa nyampe dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Saya percaya tuh penyertaan Tuhan sempurna. Terus saya juga nyampe itu langsung telepon mama, cerita gini, terus mama bilang, puji Tuhan Rat, gitu, itu penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna buat kamu. Dan saya percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu juga sempurna buat setiap kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Haleluya. Baik. Kita akan membaca Pentakosta ketiga dan Mazmur 91 pada kajian, silakan. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan.
Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Amin. Baik, saudara. Dari kesaksian Ratna kita juga bisa lihat bahwa perlindungan Tuhan buat setiap kita yang melekat kepada Tuhan adalah sempurna. Amin, saudara. Biar hari-hari ini kita boleh terus mendekat kepada Tuhan, terus menjadi alatnya Tuhan untuk boleh menceritakan kasih setia daripada Tuhan kepada sekitar kita. Kita mau sama-sama persiapkan hati kita sebelum firman Tuhan dari Bapak Pendeta Dr. Sunyono Konoto Harjo. Kita akan menaikkan satu buah pujian ini, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Katakan ku renungkan
persekutuan buat kasih-Mu ya Allah. Kalau pada pagi siang hari ini Tuhan, kami ingin mengarahkan hati kami ingin mengarahkan Tuhan Yesus hidup kami Tuhan Yesus, biar hati kami boleh terbuka pada pagi hari ini ya Allah. Firman-Mu ya Bapa, biar Firman-Mu boleh menjadi rema, Firman-Mu boleh menjadi kekuatan, Firman-Mu boleh menjadi penerang Tuhan buat setiap jalan-jalan kami ya Bapa. Kiranya Bapa juga Kau melawat Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sakit, boleh Kau sembuhkan, beban berat boleh Kau berikan kelegaan Tuhan, ada jalan keluar, ada Bapa kasih-Mu Tuhan yang boleh Kau curahkan melalui firman Tuhan pada pagi siang hari ini Bapak yang kami dengar Tuhan. Kami duduk diam Tuhan di bawah kaki-Mu, kami siap menerima firman daripada Engkau. Banyak banget Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Shalom semuanya. Hari-hari ini kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Perlu digarisbawahi bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Tetapi kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Apa yang harus kita lakukan supaya pencurahan Roh Kudus dari Pentakosta ketiga yang dahsyat itu terjadi? Pada zaman Elia, orang-orang Israel bertobat karena mereka melihat api Tuhan turun. Api Tuhan ini turun setelah Elia berdoa. Elia berdoa dan berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Apa yang terjadi setelah Elia berdoa? Lalu turunlah api Tuhan, membakar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah." Jadi, kalau kita mau melihat api Roh Kudus dari Pentakosta ketiga dicurahkan dengan dahsyatnya, seperti yang dilakukan Elia dengan berdoa, maka kita, gereja Tuhan, harus berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Hal ini juga seperti yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus waktu menantikan pencurahan Roh Kudus di kamar loteng, yang kita sebutkan sebagai Pentakosta pertama. Kisah Para Rasul 1 ayat 14 bagian A berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya, mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Hal yang seperti ini juga dilakukan oleh William Seymour dan teman-temannya waktu menantikan pencurahan Roh Kudus di Azusa Street yang disebutkan sebagai Pentakosta kedua. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu,
suku bangsa datang menyembahmu. GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sudah berumur 33 tahun. DNA gerejanya adalah restorasi Pondok Daud yang didefinisikan sebagai prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan mempersiapkan untuk terjadinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga melalui doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Ini berbicara juga tentang menara doa. Kitab Wahyu pasal 5 berbicara tentang keadaan di sorga. Ketika anak domba, yaitu Tuhan Yesus, mengambil gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan luarnya, dan dimeteraikan dengan 7 meterai dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Karena hanya Tuhan Yesus saja yang bisa membuka gulungan kitab itu dan membuka meterainya. Maka tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan Tuhan Yesus. Ke-24 tua-tua itu masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas yang penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Ketika mereka menyanyikan nyanyian baru, yaitu nyanyian yang memuliakan Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Yang pertama, beribu-ribu laksa malaikat, makhluk-makhluk termasuk tua-tua itu juga meresponi nyanyian baru yang memuliakan Tuhan Yesus. Ini bisa diartikan terjadinya penuaian jiwa beribu-ribu laksa. Yang kedua, ternyata yang meresponi nyanyian baru yang memuliakan Tuhan Yesus tidak hanya beribu-ribu laksa, tetapi semua makhluk di sorga, di bumi, yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya. Ini bisa diartikan bahwa setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Haleluya! Semua hal yang terjadi ini bisa diartikan sebagai berikut. Ke-24 tua-tua memegang kecapi yang berbicara tentang pujian dan penyembahan, dan cawan yang berisi kemenyan, yaitu doa orang-orang kudus. Ini bisa diartikan ketika kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam, dengan menyanyikan nyanyian baru yang memuliakan Tuhan, maka akan terjadi penuaian jiwa beribu-ribu laksa. Bahkan akan membuat setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Hal ini sesuai dengan Kisah Para Rasul 15 ayat 15 sampai dengan 18, di mana restorasi Pondok Daud akan membuat semua orang lain mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku, mencari Tuhan. Yang artinya setiap lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Haleluya! Tahun 2013 merupakan tahun yang bersejarah bagi GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto. Mengapa? Alasan yang pertama, pada tahun 2013 Tuhan memberikan nama pencurahan Roh Kudus yang dahsyat yang akan turun di zaman ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Alasan yang kedua, pada tahun 2013 di GBI Sukawarna Bandung ada tindakan profetik penyatuan cawan dan kecapi, di mana cawan berbicara tentang doa dan kecapi berbicara tentang pujian dan penyembahan. Penyatuan cawan dan kecapi secara profetik ini diwakili oleh Dr. Yonggi Cho dari Gereja Yoido Full Gospel Korea Selatan, yang mempunyai ciri menonjol tentang doa. Dan saya dari GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto yang mempunyai ciri menonjol dalam pujian dan penyembahan. Tindakan profetik penyatuan cawan dan kecapi ini
sebagai tanda dimulainya penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir dengan adanya Pentakosta ketiga sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Salah satu wujud dari tindakan penyatuan secara profetik cawan dan kecapi ini adalah pada tahun 2014 Hansei University memberikan gelar doktor kehormatan, doktor honoris causa di bidang teologi kepada saya. Meskipun Dr. Yonggi Cho dan istrinya Dr. Kim sudah dipanggil Tuhan, saya percaya penyatuan secara profetik cawan dan kecapi ini tidak dapat dibatalkan. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana, Hosana in the highest. Hosana, Hosana, Hosana in the highest. Hosana in the highest. Hosana in the highest. Bukan kebetulan saat ini sedang dipersiapkan The Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower atau menara doa Pentakosta ketiga di Azusa Street, atau disebut juga APT, untuk penuaian jiwa secara global. APT ini dimulai secara virtual sejak tanggal 15 April 2021. Tanggal ini sesuai dengan peristiwa 115 tahun yang lalu, yaitu pada tanggal 15 April 1906 waktu Indonesia, atau tanggal 14 April waktu Amerika, yaitu dimulainya kebaktian kebangunan rohani yang dahsyat di sebuah gedung tua di Azusa Street yang dipimpin oleh William Seymour. Kebangunan rohani ini mengakibatkan terjadinya gerakan Pentakosta dan karismatik. Gedung APT yang sekarang sedang diurus izinnya adalah tempat yang sama dengan gedung tua yang dipakai pada tahun 1906. Ini bukan suatu kebetulan, tapi jelas rencana Tuhan yang dahsyat untuk Amerika dan dunia. Perlu dicatat, Amerika adalah salah satu ladang misi terbesar dan terpenting di dunia dan berpengaruh terhadap negara-negara lain, termasuk Indonesia. Karena itu bukan kebetulan kalau Tuhan memberikan APT ini. Kalau saat ini kita melihat kekristenan di Amerika, itu merupakan sesuatu yang mengagetkan. Menurut penelitian Dr. George Barna yang dirilis pada tanggal 6 Juni 2021, jadi masih baru, mengenai kekristenan di Amerika, didapatkan bahwa yang pertama, orang Kristen yang mempunyai pandangan yang ortodoks dan alkitabiah tentang Allah hanya 46%. Yang kedua, orang Kristen yang percaya bahwa masuk surga karena mengaku dosa dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi hanya 30%. Yang ketiga, orang Kristen yang memiliki cara pandang yang alkitabiah hanya 6%. Dan yang keempat, didapatkan bahwa pelayanan Kristen yang dipraktekkan dalam 5 dekade terakhir ini tidak akan efektif untuk generasi anak-anak muda yang disebutkan sebagai generasi yang berbeda, di mana mereka tidak peduli terhadap bangsa, dalam hal ini Amerika, meragukan sejarah dan fondasi bangsa. Mereka mahir dalam teknologi, bebas secara seksual, labil emosinya,
dan campur aduk kerohaniannya. Kalau melihat data-data ini, jelas tanpa pencurahan Roh Kudus dari Pentakosta ketiga yang dahsyat, tidak mungkin bisa memperbaiki keadaan kekristenan ini. Michael L. Brown, penulis buku yang mengungkapkan bahaya ajaran hypergrace, akan menerbitkan buku pada tanggal 19 Oktober 2021 yang akan datang dengan judul Revival or We Die. A Great Awakening is our only hope. Kebangkitan atau kita mati. Kebangunan besar adalah harapan kita satu-satunya. Kesimpulan dari buku ini adalah sebagai berikut. Amerika diambang kehancuran. Harapan satu-satunya adalah lawatan kuasa dan hadirat Allah. Untuk menyelamatkan bangsa, maka gereja di Amerika yang pertama harus menemukan kembali firman Allah yang terhilang. Yang kedua, memulihkan takut akan Tuhan. Ketiga, menyalakan kembali api kasih mula-mula. Dan yang keempat, mengobarkan kembali rasa lapar akan roh Allah. Kalau melihat ini, jelas Amerika membutuhkan lawatan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga. Karena itu Tuhan memberikan EPT, menara doa Pentakosta ketiga di Azusa Street. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Kalau pada zaman Elia, orang-orang Israel bertobat karena melihat api Tuhan turun dengan doa Elia, maka pada hari-hari ini kita akan melihat penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir, bangkitnya generasi Yeremia dan menyelesaikan amanat agung karena pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga. Karena doa-doa yang dinaikkan oleh gerejanya. Sebelum berdoa, ada 3 hal yang dilakukan oleh Elia yang juga harus dilakukan oleh gerejanya. Yaitu yang pertama, Elia membuat mezbah dengan menyusun 12 batu yang melambangkan 12 suku Israel. Ini berbicara tentang unity. Dalam Yohanes 17 kita melihat doa Tuhan Yesus kepada Bapa. Tuhan Yesus berkata, Bapa, aku telah memberikan mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Kalau mereka sudah sempurna menjadi satu, maka dunia akan tahu, dunia akan percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ini berbicara tentang unity yang menjadi kunci utama dari penuaian jiwa. Karena itu gereja harus unity. Gereja harus bersatu. Gereja jangan menjelekkan satu dengan yang lain. Gereja jangan saling menyalahkan. Gereja harus bersatu dalam doa, pujian, dan penyembahan, dalam unity siang dan malam, untuk mendoakan pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga. Hal kedua yang dilakukan oleh Elia setelah mezbah dibuat, yaitu Elia meletakkan potongan-potongan lembu di atas kayu api yang ditaruh di atas mezbah sebagai korban bakaran.
Hal ini bisa diartikan bahwa kita harus mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sesuai dengan Roma 12 ayat 1 yang berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita yang dimeteraikan oleh Roh Kudus, karena kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, adalah milik Tuhan Yesus. Kita hidup untuk Tuhan dan mati untuk Tuhan Yesus. Jadi baik hidup maupun mati, kita adalah milik Tuhan, bukan milik kita sendiri. Efesus 1 ayat 4 berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Karena itu, kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup dan yang kudus di hadapan Tuhan. Itu artinya kita perlu mematikan perbuatan daging dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita bisa hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Untuk mematikan perbuatan daging, perlu baptisan api. Hal yang ketiga yang dilakukan oleh Elia adalah Elia menyuruh mengisi 4 buyung dengan air sampai penuh. Kemudian disiramkan ke atas korban bakaran tadi. Ini dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi berarti ada 12 buyung air yang disiramkan sampai parit di sekeliling mezbah menjadi penuh dengan air. Air pada waktu itu merupakan barang yang sangat mahal harganya. Karena pada waktu itu dalam masa kekeringan yang sudah berjalan 3,5 tahun. Jadi Elia mempersembahkan sesuatu yang mahal harganya bagi Tuhan. Kepada Abraham, Tuhan menyuruh mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Ishak adalah sesuatu yang sangat mahal harganya bagi Abraham. Ishak adalah anak tunggal yang diberikan oleh Tuhan pada masa tuanya, sehingga hati Abraham sangat lekat kepada Ishak. Tetapi Abraham taat kepada perintah Tuhan, sehingga Tuhan memberkati dia berlimpah-limpah. Demikian juga dengan kita. Kita pun diminta untuk mempersembahkan sesuatu yang sangat mahal harganya bagi Tuhan. Saya tidak tahu apa yang merupakan sesuatu yang mahal harganya bagi saudara. Mungkin uang, sesuatu yang mahal harganya. Tetapi kalau Tuhan mau itu diserahkan kepadanya, kita harus lakukan. Ingat, uang bukan milik kita. Kita hanya pengelola. Mungkin harga diri adalah sesuatu yang mahal harganya, sehingga gengsinya tinggi sekali, penuh kesombongan, sulit untuk unity. Ingat, Tuhan menentang orang-orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Persembahkanlah itu kepada Tuhan. Minta agar Tuhan mengubah kita. Mungkin keterikatan terhadap pornografi, minuman keras, rokok, obat-obatan terlarang merupakan sesuatu yang mahal harganya, sehingga sulit untuk melepaskannya. Serahkanlah semua itu kepada Tuhan. Minta supaya dibebaskan. Mungkin masalah pengampunan merupakan sesuatu yang mahal harganya, sehingga sulit untuk mengampuni. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Minta supaya Tuhan mengubah hati kita untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Setelah Elia melakukan 3 hal itu, maka Elia berdoa, dan doa Elia dijawab Tuhan. Kalau kita sebagai gereja Tuhan mau melihat kebangunan rohani yang terjadi karena pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga turun, maka sebelum kita berdoa, lakukan 3 hal tadi. Saya percaya Indonesia akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dan lebih daripada itu, seperti yang dikatakan dalam Habakuk 2 ayat 14, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Itu terjadi. Ada berapa banyak di antara saudara
yang merindukan pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga itu turun, sehingga akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Bangkitnya generasi Yeremia dan menyelesaikan amanat agung. Saya mau berdoa buat saudara. Mari angkat tangan saudara, kita nyanyikan bersama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan ya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita berbahasa roh. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat, anak-anak-Mu yang merindukan turunnya Pentakosta ketiga. Tuhan, terima kasih. Jadikan kami sebagai alat-Mu untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Urapi kami semua ya Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Pengurapan Tuhan turun ke atas kita semua. Terima. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitahukan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu, mari arahkan hati kita semua kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan ya Aba, betapa baiknya Engkau itu. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau memberkati, Engkau tuntun, Engkau membela kami, Engkau mengajar kami. Engkau juga menegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Betapa baiknya Engkau itu. Terima kasih. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang, mari kita introspeksi. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita introspeksi. Jangan menyimpan dosa. Kalau Tuhan ingatkan saat ini tentang dosa yang harus kita selesaikan, langsung minta ampun. Mari kita minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Katakan, ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Ampuni Tuhan, ampuni kami semua Tuhan. Ya Tuhan,
Kau sedang melihat anak-anakmu yang sedang meminta ampun padamu. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari, sekarang kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Telah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Telah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang ke atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita, ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada anak-anakmu yang sedang sakit, Engkau menyembuhkan mereka saat ini. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Mujizat terjadi dalam hidupmu saat ini. Oh Rarabasikara lama-lama Engkau tolong mereka ya Tuhan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Ya, Engkau melihat saat ini anak-anakmu ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih buat semuanya. Terima kasih. Terima kasih buat semuanya ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Mari angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan renungan firman Tuhan dari Bapak Pendeta Dr. Niko Raharjo. Sebentar kita akan melihat beberapa pengumuman.
Bisa dibantu David? Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas yang telah melayani pada hari ini. Untuk Bapak Niko, lalu worship leader, sehingga ada pemusik, pendoa syafaat, moderator, dan host, lalu guru sekolah minggu dan guru junior church. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, jemaat yang berulang tahun di 1 minggu ke depan, di tanggal 20 Oktober ada Ismaya, berbarengan dengan Yosua besar ya, Yosua Siburian ya. Lalu ada Jelita tanggal 23 Oktober. Bagi yang namanya belum tercantum, maka dapat menghubungi Bu Gemrina. Baik, ada doa fajar di hari Sabtu depan, tanggal 23 Oktober 2021, jam 5 sampai dengan jam 6. Meeting ID nanti juga akan di-share di grup. Firman Tuhan dari Matius 26 ayat 40b, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Next. Ya, baik, ini ada pengumuman yang penting sesuai dengan arahan dari Gembala Sidang GBI Gatot Subroto, Bapak Pendeta Dr. Sunyanito Notoharjo, pertanggal 14 Oktober pukul 10.48 waktu Indonesia Barat, seluruh cabang CK2 Voice of Transformation digabungkan ke CK4 Outbox Ministry dengan Gembala Bapak Pendeta Weliar Kauntu. Mungkin Pak Gembimbi boleh ini? Ya. Tolong dong yang tadi yang gambar Pak Weliar ditampilin lagi. Yang gambar Pak Weliar yang tadi di awal tuh. Ya. Bentar. Doa syafaat, David. Yang di doa ya, yang di doa. Supaya kita diingatkan lagi. Ya, saudara, jadi kita mulai per 14 Oktober kita sudah bergabung di CK4 dengan Gembala Bapak Pendeta Weliar Kauntu, ya, seorang pemuji dan penyembah Tuhan juga. Ya, jadi kita mulai sesuatu yang baru di dalam CK4 ini, ya. Jadi itu saja pengumuman. Jadi semua CK2 digabung ke CK4, ya. Saya itu aja ya Pak Dian. Terima kasih. Oke, kembali ke pengumuman tadi, David. Ya, saya juga diingatkan kita berulang tahun di usia 24 gitu ya. Terus kita dari CK2 ke CK4 ya, 24 gitu ya. Haleluya. Kita ada sesuatu yang saya percaya ada maksud Tuhan yang kita tetap ada di dalam doa pujian penyembahan. Kita ikut dalam Pentakosta ketiga dan kita percaya hari-hari ini Gereja GBI Mampang sedang Tuhan persiapkan. Boleh dilanjut, David? Ya, lanjut. Next, David. Ya, next. Baik. Ya, mari kita ambil bagian dalam menara doa bersama dengan mimpin Gereja Amerika Serikat, Kanada, dan bangsa-bangsa. Jadwal kita masih saat ini masih tetap sama di setiap hari Sabtu pukul 14 sampai dengan 15 di Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower. Firman Tuhan dari Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, firman Tuhan dari Malaikat 3 ayat 10, bawa seluruh persembahan persepuluhan untuk dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak memberikan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening yang tercantum di layar. Bukti transfer dapat dikirimkan melalui WA kepada Bu Gemrina. Ya, kita harus melakukan protokol kesehatan yang ketat, tetap lakukan 6M, membatasi mobilitas, menjaga kerumunan, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, apabila belum divaksin agar dapat mempersiapkan diri untuk divaksinasi. Ya.
Diingatkan pada orang tua yang memiliki anak berusia sekolah minggu maupun junior church, bahwa setiap hari Minggu ada ibadah sekolah minggu online pukul 8 sampai dengan pukul 9, lalu junior church online setiap hari Minggu jam 9 sampai dengan jam 10. Lalu juga diingatkan pada rekan-rekan yang lain, jemaat umum, PB Mampang untuk bergabung dalam ibadah umum online setiap hari Minggu jam 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi siang hari ini. Kita akan naikkan sebuah pujian Praise the Lord, oh my soul. Boleh. Ya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan semua yang ada dalam diriku, terpujilah namanya yang kudus dan suci yang mengampuni segala dosa kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya, Dia yang menyembuhkan sakitmu, Dia yang melindungi kita dari musuh. Engkau Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan, kami boleh memberikan yang terbaik Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami, kehidupan kami hanya bagi Engkau saja ya Allah. Terima kasih Tuhan buat pada pagi siang hari ini Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih Tuhan yang percaya Engkau sudah melawat setiap umat-Mu Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan, yang beban berat Kau berikan kelegaan, pengharapan, kekuatan yang baru Tuhan daripada Engkau Tuhan Yesus. Engkau boleh melawat keluarga lepas keluarga, Engkau boleh memulihkan, Engkau boleh menerobos Tuhan keluarga lepas keluarga Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami akan kembali beraktivitas Tuhan, melakukan kegiatan kami masing-masing Tuhan, yang kami siap dengan berkat daripada Engkau melalui hamba-Mu. Mari saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, kita angkat tangan di hadapan Tuhan Yesus, kita terima berkat dari Tuhan, biar kayaknya berkat yang melimpah-limpah dan sejahtera yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, dalam Putra Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan sudah menjemput kita dari awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan, amin. 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 Terima kasih Pak Dian and the team. Terima kasih Pak Daniel, Pak Joshua, Lina, Terima kasih Pak Adam, terima kasih Pak Dian. Semua. Christian Fam. Makasih Dian, makasih.